Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelas ABT 2C Pagi, khususnya dari kelompok 1. Kami terdiri dari 5 orang, yaitu Perkenalkan, nama saya Safa Karunisa dengan NIM 4122001075. Saya Hana Widya Ningtyas dengan NIM 4122001076. saya, Sania Christine Berubangun dengan NIM 4122001077. Saya Era Sugesti dengan NIM 4122001078. Saya Elsaryani Nafiantina dengan NIM 4122001084. Kami merupakan mahasiswi dari Politeknik Negeri Batam, jurusan Manajemen Bisnis, Program Studi Administrasi Bisnis Terapan. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Dasar Pelayanan Prima dengan dosen pengajar kami yaitu Ibu Mariani Septiana. Pada video ini, kami akan menjelaskan mengenai konsep dasar pelayanan prima, khususnya pada konsep action atau tindakan. Pada video ini akan terdapat penjelasan materi, lalu video contoh terhadap penjelasan materi, dan review terhadap video contoh tersebut. Baiklah, kita akan masuk ke dalam penjelasan materi yang akan dimulai oleh rekan saya, yaitu Hana Widya Ningtyas. Saya akan mulai dengan apa itu tindakan atau action dalam pelayanan prima. Tentunya, dalam menghadapi pelanggan tidak hanya berdasarkan sikap dan perhatian saja, tetapi harus diikuti dengan tindakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tindakan adalah sesuatu yang dilakukan atau juga disebut perbuatan. Pada pelayanan prima, tindakan atau action adalah berbagai kegiatan nyata yang dilakukan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggannya. Jika pada konsep perhatian, pelanggan menunjukkan minat untuk membeli produk yang kita tawarkan, pada konsep tindakan, pelanggan sudah menjatuhkan pilihan untuk membeli produk yang diinginkannya. Apa yang kita lakukan sebagai pelayan? Jika dalam konsep perhatian, penekanannya bagaimana kita memberikan atensi kita terhadap kebutuhan pelanggan, kemudian atensi inilah yang dilanjutkan dengan action atau tindakan atas apa yang menjadi kebutuhan pelanggan. Nah, bentuk-bentuk pelayanan berdasarkan konsep tindakan, yang pertama ada mencatat. Kita harus selalu mencatat setiap pesanan yang diinginkan para pelanggan. Kenapa kita harus mencatat? Fungsi pencatatan yang pertama, memberikan kemudahan kepada pelanggan. Yang kedua, mempercepat waktu tunggu. Yang ketiga, menghindari kesalahan sekecil mungkin. Yang keempat, memudahkan pencarian barang atau pengambilan barang. Bentuk-bentuk pelayanan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Konsep tindakan yang kedua yaitu penegasan dan menyimpulkan kembali pesanan. Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam penegasan dan menyimpulkan kembali pesanan terhadap pelanggan, yang pertama adalah barang yang telah dipesan harus dicatat dan ditegaskan kembali oleh penjual kepada pelanggan. Yang kedua, pembungkusan dilakukan dengan sepengetahuan pelanggan. Yang ketiga, cara pengiriman barang disampaikan dan disetujui bersama dengan pelanggan. Jadi, penjual harus menyetujui dulu terhadap pelanggan, baru dapat mengirimkan barang tersebut. Yang keempat, cara pembayaran atau jasa. Konsep tindakan yang ketiga yaitu mewujudkan kebutuhan pelanggan. Adapun kekuatan pelayanan penjual antara lain yang dapat mewujudkan kebutuhan pelanggan, yang pertama adalah komunikasi yang baik terhadap penjual dan pelanggan. Dengan adanya komunikasi akan mewujudkan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, tepat waktu terhadap pelanggan, jangan membuat pelanggan untuk menunggu. Yang ketiga, bekerja dengan terorganisir dan sistematis. Yang keempat, pelayanan yang konsisten terhadap pelanggan. Konsep tindakan yang keempat yaitu
menyatakan terima kasih dan diiringi harapan pelanggan agar kembali lagi. Makna ucapan terima kasih yang diberikan sebagai ungkapan, adapun ucapan rasa hormat, penghargaan, kegembiraan, kemesraan yang baik, persahabatan, dan harapan. Dengan menyatakan terima kasih dan diiringi harapan pelanggan akan kembali lagi untuk dilayani. Jenis-jenis pelayanan berdasarkan tindakan. Yang pertama, core service. Core service ialah penawaran produk utama kepada pelanggan yang berbentuk pelayanan. Yang kedua, facilitating service. Pengertian pelayanan prima berbentuk facilitating service ialah pelayanan kepada pelanggan yang berbentuk fasilitas plus. Dan yang ketiga adalah supporting service. Supporting service ialah pelayanan pendukung atau tambahan agar dapat menjadi pembeda dengan pesaing dan untuk membuat nilai pelayanan sendiri dapat meningkat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pentingnya pelayanan prima berdasarkan konsep tindakan. Yang pertama, pelayanan prima bagi pelanggan internal. Pelanggan internal sendiri adalah orang-orang yang terlibat dalam proses produksi barang ataupun jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Dan yang kedua, pelayanan prima bagi pelanggan eksternal. Kebutuhan dan keinginan pelanggan merupakan peluang yang besar bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan melalui penjualan barang dan jasa yang ditawarkan. Maka dari itu, konsep pelayanan prima berdasarkan tindakan ini sangatlah penting untuk diterapkan kepada semua pelanggan, baik yang internal maupun yang eksternal. Nah, jika kebutuhan dan keinginan pelanggan terpenuhi, maka menjadi peluang yang besar bagi perusahaan untuk mendapatkan citra yang baik maupun keuntungan yang lebih besar tentunya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik pelayanan prima berdasarkan konsep tindakan. Jadi, agar para pelanggan kita merasa puas atas produk atau jasa yang kita tawarkan, kita sebagai seorang pelayan yang menerapkan prinsip pelayanan prima dalam bertindak melayani pelanggan harus bisa memenuhi ciri-ciri seperti berikut. Yang pertama, kita harus bisa memberikan pelayanan dengan ramah. Yang kedua, harus bersikap sopan dan penuh hormat terhadap para pelanggan. Yang ketiga, jangan pernah tampil tidak percaya diri, tetapi harus selalu tampil percaya diri. Yang keempat, jika para pelanggan bertemu dengan kita, kita dapat memberikan kesan ceria kepada para pelanggan kita. Yang kelima, kita wajib berpenampilan rapi. Yang keenam, harus memiliki sifat senang bergaul dan juga mudah memaafkan. Yang kedelapan, jangan pernah bosan belajar, tetapi harus selalu senang belajar dari orang lain. Yang kesembilan atau yang paling terakhir adalah kita harus memiliki keterampilan yang pandai dalam menyenangkan orang lain. Itulah penjelasan materi dari kami. Agar lebih jelas, kita akan melihat video contoh berikut. Selamat pagi Bu, dengan Sania di sini. Apakah ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi Mbak. Nah begini, saya kan mau terbang dari Batam ke Jakarta. Maskapai yang saya gunakan itu maskapai Sania Air. Nah di tiket saya itu tertera saya itu terbang jam 8.15. Tetapi tadi saya dapat info bahwasannya jam terbang akan diundur sampai jam 9.15. Nah sekarang udah jam 9:10, tapi pesawat yang akan saya naiki itu terbang ke Jakarta belum juga terparkir di landasan. Apakah jam terbang kami akan diundur juga atau bagaimana? Saya butuh informasi dari Mbak. Baik Ibu, apakah Ibu bersedia untuk menunggu sebentar? Saya akan segera melakukan pengecekan untuk jadwal penerbangan maskapai Sania Air dari tujuan Batam menuju Jakarta. Ya, silahkan Mbak. Baik Ibu, terima kasih. Sebelumnya, saya mohon maaf berdasarkan informasi yang kami terima untuk jadwal penerbangan maskapai Sania Air tujuan Batam Jakarta akan mengalami pengunduran jam terbang dengan estimasi waktu 30 sampai dengan 45 menit ke depan. Hal ini dikarenakan terjadi kerusakan kecil pada bagian mesin pesawat saat penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta Jakarta menuju Bandara Kuala Namu Medan, sehingga saat tiba di Bandara Kuala Namu Medan, pesawat harus segera melakukan perbaikan.
Oleh karena itu, berdasarkan informasi yang kami terima juga bahwasanya pesawat maskapai Shania Air tujuan Batam Jakarta sudah lepas landas dari Bandara Kuala Namu Medan dan akan sampai di Bandara Hang Nadiem Batam dengan estimasi waktu 20 menit ke depan. Oh, seperti itu Mbak. Baiklah, terima kasih ya atas informasinya. Terima kasih kembali Ibu. Sebelumnya saya mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi kepada Ibu. Apabila Ibu masih membutuhkan bantuan saya atau ada pertanyaan yang masih belum ditanyakan, silakan ditanyakan kepada saya. Saya siap membantu dan menjawab pertanyaan Ibu. Kalau sudah tidak ada lagi, terima kasih ya Mbak. Baik Ibu, senang bisa membantu. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam tahap review video. Di dalam video contoh tersebut, kita dapat menemukan pelayanan prima berdasarkan konsep tindakan. Yang pertama, di awal video, kita dapat melihat bahwasanya pada saat sang petugas boarding gate tersebut melihat sang penumpang akan menghampiri dirinya, sang petugas langsung berdiri dan tersenyum untuk menyambut kedatangan sang penumpang tersebut. Hal ini sudah termasuk ke dalam karakteristik pelayanan prima yang ramah, serta pelayanan yang memberikan kesan ceria melalui senyuman sang petugas. Lalu, pada saat penumpang tersebut mengeluarkan keluhannya, petugas boarding gate tersebut juga mendengarkan dengan baik dan mengingat atau mencatat keluhan tersebut di dalam ingatannya. Dan pada saat akan melakukan tindakan pengecekan, kita dapat mendengarkan bahwasanya petugas tersebut kembali menegaskan maskapai penerbangan dan tujuan penerbangan yang dikeluhkan oleh penumpang tersebut. Setelah selesai mendengarkan, petugas tersebut akan melakukan tindakan pengecekan. Tetapi, sebelum melakukan tindakan pengecekan jadwal keberangkatan dan tibanya pesawat di bandara, sang petugas tersebut terlebih dahulu meminta izin kepada penumpang tersebut. Hal ini penting untuk mendapatkan persetujuan tindakan penanganan keluhan yang akan dilakukan dari sang penumpang. Nah, tindakan ini menunjukkan karakteristik atau ciri-ciri pelayanan prima berdasarkan konsep tindakan, yaitu bersikap sopan dan penuh hormat terhadap penumpang. Karena sebelum kita menangani keluhannya, kita terlebih dahulu meminta izin atas penanganan keluhan tersebut. Lalu, setelah mendapatkan informasi atas keluhan dari penumpang tersebut, sang petugas boarding gate langsung memberikan informasi tersebut kepada sang penumpang. Dan agar pertanyaan yang diajukan oleh penumpang tersebut dapat terjawab dengan baik, sang petugas memberikan jawaban yang disertai alasan atas keterlambatan jam penerbangan, dengan harapan sang penumpang dapat mengerti kondisi dan situasi yang sedang terjadi. Tindakan ini sudah termasuk ke dalam karakteristik pandai menyenangkan orang lain dalam hal penyampaian informasi atas jawaban yang dibutuhkan oleh sang penumpang. Setelah kebutuhan jawaban dan keluhan yang diajukan penumpang tersebut dapat terjawab dengan baik, sang petugas boarding gate juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih. Hal ini dilakukan sebagai bentuk rasa hormat dan penghargaan atas keluhan yang disampaikan oleh penumpang tersebut. Karena kita sudah masuk kepada bagian yang ketiga sekaligus bagian yang terakhir, yaitu mengenai review video, maka ini menandakan bahwasanya presentasi dari kami sudah berakhir. Sekian video penjelasan dari kami mengenai materi konsep dasar pelayanan prima berdasarkan konsep tindakan. Apabila terjadi kesalahan kata, tindakan maupun perbuatan di dalam video ini, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.